Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun namanya mengguncang singgasana langit? Di balik kesederhanaan hidupnya, pria ini menyimpan rahasia besar yang membuatnya dicintai oleh para malaikat. Dia bukan seorang raja, bukan pula panglima perang yang gagah berani. Namanya adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang hidupnya penuh dengan pengabdian luar biasa. Mari kita selami kisah yang akan menggetarkan hati Anda tentang kekuatan cinta seorang anak. Bersiaplah untuk mengenal sosok yang sangat dirindukan oleh surga. Selamat datang di kanal kami, di mana kita akan menjelajahi kisah-kisah inspiratif yang mampu mengubah cara kita memandang dunia. Hari ini, kita akan membahas perjalanan hidup Uwais Al-Qarni, sosok yang memenangkan hati Allah melalui baktinya kepada sang ibu. Kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan pelajaran abadi tentang ketulusan dan pengorbanan yang tak terlihat oleh mata manusia. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk memahami mengapa Rasulullah sangat memuji pria ini. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Di sebuah desa kecil di wilayah Qarn, Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Hidupnya jauh dari kata mewah. Ia hanyalah seorang penggembala unta yang upahnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Uwais menderita penyakit kusta yang membuat kulitnya bercak-bercak, menjadikannya sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik penampilannya yang sederhana dan fisiknya yang lemah, tersimpan jiwa yang sangat bersih. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, jauh dari keramaian duniawi yang fana. Uwais tidak hidup sendirian. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua, buta, dan mengalami kelumpuhan. Seluruh hidup Uwais didedikasikan sepenuhnya untuk merawat ibunda tercinta tanpa keluh kesah sedikitpun. Setiap pagi, ia menyuapi ibunya dengan penuh kasih, membersihkan badannya, dan memastikan ibunya merasa nyaman. Baginya, melayani ibu adalah jalan utama menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya. Tidak ada keinginan duniawi yang lebih besar dalam hatinya selain melihat senyum di wajah wanita yang telah melahirkannya tersebut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, hati Uwais dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah SAW di Madinah. Ia sering mendengar cerita tentang kemuliaan akhlak Nabi dan pesan-pesan sucinya yang menyebar hingga ke Yaman. Setiap malam, Uwais berdoa agar diberikan kesempatan untuk menatap wajah Rasulullah setidaknya sekali seumur hidup. Namun, ia berada dalam dilema yang besar antara mengikuti keinginannya bertemu Nabi atau tetap mendampingi ibunya yang rentah. Cintanya kepada Nabi sangat besar, namun tanggung jawabnya kepada ibu adalah prioritas utamanya. Suatu hari, sang ibu mengungkapkan sebuah keinginan yang sangat berat bagi Uwais untuk diwujudkan dalam kondisi mereka saat itu. Beliau ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkah, sebuah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan dari Yaman. Bagi seorang yang miskin seperti Uwais, tidak mungkin untuk menyewa kendaraan atau membeli unta untuk perjalanan tersebut. Namun, Uwais tidak langsung menyerah pada keadaan. Ia mulai memutar otak bagaimana cara mengabulkan permintaan terakhir ibunya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berat, namun tekadnya sudah bulat seperti baja. Untuk melatih kekuatannya, Uwais melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh tetangga-tetangganya di desa. Ia membeli seekor anak lembu, dan setiap hari ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit di sekitar rumahnya. Orang-orang tertawa melihat tingkah laku Uwais, mengira ia sudah kehilangan akal sehat karena beban hidup yang berat. "Lihat si Uwais, dia sudah gila," ejek mereka sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya setiap pagi. Namun, Uwais tetap diam dan terus melakukan latihan fisik yang sangat berat itu dengan konsisten setiap harinya. Latihan itu dilakukan Uwais selama berbulan-bulan tanpa henti, seiring dengan anak lembu yang semakin hari semakin besar dan berat. Tanpa disadari oleh orang lain, otot-otot tubuh Uwais menjadi sangat kuat dan daya tahannya meningkat luar biasa. Sebenarnya, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah.
Ia tidak peduli dengan rasa sakit di punggungnya atau keringat yang bercucuran, selama itu demi ibunya. Cinta yang tulus telah memberinya kekuatan fisik yang melampaui batas kemampuan manusia normal pada umumnya. Ketika musim haji tiba, Uwais pun memulai perjalanan yang mustahil itu dengan menggendong ibunya di atas punggungnya. Ia melintasi padang pasir yang luas, mendaki bukit-bukit terjal, dan menghadapi panas matahari yang membakar kulit. Setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk sujudnya kepada Allah melalui pengabdian kepada sang bunda tercinta. Ia tidak mengeluh sedikit pun, meski kakinya lecet dan tubuhnya gemetar karena kelelahan yang amat sangat. Di pundaknya, bukan hanya tubuh ibunya yang ia bawa, melainkan kunci menuju pintu surga yang ia dambakan. Selama perjalanan, Uwais selalu mendahulukan kebutuhan ibunya, memberinya minum saat ia sendiri kehausan, dan melindunginya dari badai pasir. Sang ibu hanya bisa menangis haru, merasakan ketulusan anaknya yang begitu luar biasa dalam melayaninya. Di setiap perhentian, Uwais selalu berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa ibunya dan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Ia tidak pernah meminta kekayaan atau kesembuhan untuk penyakit kustanya sendiri. Fokusnya hanya satu, keselamatan sang ibu. Ketulusan inilah yang mulai menggetarkan pintu-pintu langit dan menarik perhatian para penghuninya. Akhirnya, mereka sampai di Mekah dan Uwais membawa ibunya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di atas punggungnya. Sambil menangis, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Sang ibu pun terheran dan bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Uwais menjawab dengan lembut, "Jika dosamu sudah diampuni, maka aku pun akan masuk surga bersamamu karena doamu." Allah pun mengabulkan doa tulus tersebut, dan seketika penyakit kusta Uwais sembuh, menyisakan hanya satu tanda putih kecil di telapak tangannya. Tanda itulah yang nantinya menjadi bukti bagi para sahabat Nabi. Setelah menyelesaikan ibadah haji, kerinduan Uwais untuk bertemu Rasulullah semakin membuncah di dalam dadanya. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah demi melihat wajah sang Nabi pujaan hati yang selama ini ia cintai. Dengan penuh haru, ibunya memberikan izin dan berpesan agar Uwais segera kembali setelah bertemu Nabi, karena sang ibu tak bisa lama tanpanya. Uwais pun berangkat dengan penuh harapan, membayangkan saat-saat ia bisa menjabat tangan suci Rasulullah. Perjalanan ke Madinah ia tempuh dengan penuh semangat, meski tubuhnya masih lelah setelah haji. Namun, takdir berkata lain saat Uwais sampai di depan rumah Rasulullah yang sederhana. Ia mengetuk pintu, namun yang keluar adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengabarkan bahwa Nabi sedang berada di medan perang. Uwais terdiam, hatinya hancur berkeping-keping karena ia sangat ingin menunggu Nabi hingga pulang dari perjuangannya. Namun, ia ingat akan janjinya kepada sang ibu untuk segera kembali ke Yaman dan tidak meninggalkannya terlalu lama sendirian. Dilema besar kembali menghantamnya, menunggu kekasih Allah atau menepati janji kepada sang ibu tercinta. Dengan berat hati dan air mata yang mengalir, Uwais memutuskan untuk pulang ke Yaman tanpa sempat bertemu dengan Rasulullah. Ia lebih memilih untuk menepati janjinya kepada ibunya daripada memuaskan keinginan pribadinya untuk bertemu sang Nabi. Ia meninggalkan pesan salam untuk Nabi dan segar memutar arah, berjalan kembali ke tanah kelahirannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa keputusan sulitnya ini justru mengangkat derajatnya ke tingkat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pengorbanan inilah yang membuat namanya bergema di seluruh penjuru langit. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, beliau langsung merasakan ada pancaran cahaya-cahaya yang tertinggal di rumahnya. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Siapa yang datang mencariku?" Aisyah menjelaskan tentang seorang pemuda dari Yaman yang sangat sopan namun segera pulang karena ibunya. Rasulullah tersenyum dan berkata kepada para sahabatnya bahwa pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Nabi menggambarkan ciri-cirinya secara detail, termasuk tanda putih di telapak tangannya yang merupakan sisa dari penyakit kusta.
Kabar ini mengejutkan para sahabat yang belum pernah mendengar nama itu. Rasulullah kemudian berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar mencari pemuda tersebut jika mereka bertemu dengannya. Beliau berkata, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah dia untuk mendoakan kalian agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian." Bayangkan, dua sahabat besar yang sudah dijamin masuk surga diminta oleh Nabi untuk meminta doa dari seorang pengembala unta yang miskin. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Uwais di mata Allah karena baktinya kepada orang tua. Pesan ini terus diingat oleh Umar dan Ali selama bertahun-tahun lamanya. Di langit, nama Uwais Al-Qarni sudah tidak asing lagi bagi para malaikat yang menjaga pintu-pintu berkah. Setiap kali Uwais melayani ibunya, para malaikat bersorak memuji ketulusan hatinya yang jarang ditemukan di muka bumi. Cahaya dari amal ibadahnya terpancar begitu terang hingga ke arsy, menjadikannya selebriti di alam malakut. Sementara itu, di dunia, ia tetap dianggap sebagai orang asing yang tak berarti, sering dihina dan dijauhi karena kemiskinannya. Perbedaan drastis antara statusnya di bumi dan di langit adalah bukti nyata dari nilai keikhlasan yang sesungguhnya. Bertahun-tahun berlalu, setelah Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah dan ia selalu mencari Uwais di setiap rombongan haji dari Yaman. Setiap tahun, Umar akan bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais dari Qarn?" Namun hasilnya selalu nihil, atau orang-orang hanya mengenalnya sebagai pemuda aneh yang tidak penting untuk dicari. Umar tidak pernah menyelah, karena ia sangat percaya pada perkataan Rasulullah tentang kemuliaan pemuda tersebut. Pencarian ini berlangsung sangat lama, menunjukkan keteguhan hati Umar dalam menjalankan wasiat Nabi. Hingga akhirnya, pada suatu musim haji, Umar dan Ali menemukan serombongan orang dari Yaman dan kembali menanyakan keberadaan Uwais. Salah satu dari mereka berkata, "Ada seorang pemuda aneh yang ikut kami. Ia sedang menjaga unta di perbatasan kota. Namanya Uwais." Umar dan Ali segera bergegas menuju tempat yang ditunjukkan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Mereka menemukan seorang pemuda yang sedang sholat dengan sangat khusyuk di bawah teriknya matahari. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya pada orang biasa. Setelah Uwais menyelesaikan sholatnya, Umar mendekat dan bertanya, "Siapa namamu?" Uwais menjawab, "Aku adalah hamba Allah." Umar tersenyum dan berkata, "Kami semua hamba Allah, tapi siapa nama pemberian ibumu?" Akhirnya Uwais mengaku bahwa namanya adalah Uwais. Umar kemudian meminta Uwais untuk menunjukkan telapak tangannya, dan benar saja, ada tanda putih sesuai ciri-ciri yang disebutkan Nabi. Umar dan Ali pun seketika itu juga memeluk Uwais dengan penuh haru. Mereka telah menemukan permata tersembunyi yang dijanjikan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab, sang pemimpin mukminin yang perkasa, kemudian memohon, "Wahai Uwais, mintalah ampunan kepada Allah untuk kami." Uwais terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin orang seperti aku mendoakan kalian, sahabat Nabi dan pemimpin umat?" Namun, Umar menceritakan bahwa Rasulullah sendiri yang memerintahkan hal tersebut karena Uwais adalah penghuni langit. Dengan rendah hati dan penuh ketulusan, Uwais mengangkat tangannya dan berdoa untuk kedua sahabat besar tersebut. Suasana saat itu menjadi sangat sakral, seolah-olah pintu langit terbuka lebar menyambut doa dari sang kekasih Allah tersebut. Umar kemudian menawarkan bantuan berupa harta dan pakaian. Namun Uwais menolaknya dengan halus dan sopan. Ia lebih memilih untuk tetap menjadi orang biasa yang tidak dikenal agar ia bisa terus berbakti kepada ibunya tanpa gangguan dunia. Baginya, kemewahan dunia hanyalah beban yang dapat mengalihkan fokusnya dari pengabdian kepada sang ibu dan ketaatan kepada Allah. Ia kembali ke Yaman dan terus merawat ibunya hingga akhir hayat wanita mulia tersebut. Kehidupannya tetap sederhana, namun batinnya sangat kaya akan cinta dan ketenangan yang abadi. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita bahwa kemuliaan tidak diukur dari jabatan, kekayaan, atau popularitas di mata manusia.
Allah melihat apa yang ada di dalam hati dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang terdekat kita, terutama orang tua. Berbakti kepada ibu adalah amalan yang sangat dahsyat, yang mampu menembus batasan dunia dan mencapai derajat tertinggi di langit. Uwais membuktikan bahwa meskipun kita tidak dianggap oleh dunia, kita bisa menjadi sosok yang paling dicari oleh para malaikat. Ketulusan adalah kunci utama untuk mendapatkan perhatian dari Sang Pencipta. Betapa banyak dari kita yang mengejar pengakuan di media sosial, namun melupakan sosok di rumah yang paling berhak mendapatkan perhatian kita. Uwais tidak butuh followers atau like untuk menjadi hebat. Ia hanya butuh ridho dari ibunya untuk mendapatkan kunci surga. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan untuk membahagiakan orang tua adalah investasi terbaik untuk masa depan kita di akhirat. Mari kita bercermin pada Uwais yang menggendong ibunya ratusan kilometer demi sebuah janji dan cinta. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk ibu kita hari ini? Ingatlah bahwa doa ibu adalah doa yang paling mustajab dan paling cepat menembus awan menuju arsy. Uwais bisa sembuh dari penyakitnya karena doa ibunya, dan ia bisa dikenal di langit juga karena doa tulus dari wanita yang ia cintai. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat doa yang keluar dari lisan seorang ibu yang ridho pada anaknya. Jika Anda ingin sukses di dunia dan akhirat, carilah ridho ibu Anda terlebih dahulu sebelum mencari hal lainnya. Itulah rahasia terbesar di balik kesuksesan spiritual yang diraih oleh Uwais Al-Qarni. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal, jauh dari sifat ria atau pamer. Uwais melakukan segalanya hanya untuk Allah, tanpa peduli apakah orang lain tahu atau tidak tentang kebaikannya. Keikhlasan itulah yang membuat amalnya memiliki bobot yang sangat berat di timbangan akhirat. Di zaman sekarang sangat sulit untuk tetap tersembunyi sambil berbuat baik, namun Uwais menunjukkan bahwa itu adalah jalan kemuliaan yang sejati. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, namun menopang seluruh pohon dengan kuatnya. Ketika Uwais akhirnya wafat, dikisahkan bahwa banyak orang asing yang datang membantu pemakamannya, padahal ia tidak memiliki banyak kenalan. Penduduk setempat terheran-heran melihat banyaknya orang yang menyolatkan dan menguburkannya dengan penuh kehormatan. Banyak yang meyakini bahwa mereka adalah para malaikat yang turun ke bumi untuk menghormati sang penghuni langit yang telah kembali pulang. Kematiannya menjadi bukti terakhir betapa ia sangat dicintai oleh para penghuni surga. Dunia mungkin mengabaikannya saat hidup, namun langit merayakan kedatangannya saat ia tiada. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih mencintai dan menghormati orang tua kita selagi mereka masih ada. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah tiada, sementara kita belum sempat memberikan pengabdian terbaik kita. Ambillah inspirasi dari kekuatan otot dan hati Uwais yang mampu membawa ibunya ke tanah suci. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendapatkan doa dari ibu, karena di sanalah letak keberuntungan sejati kita. Keajaiban hidup seringkali dimulai dari bakti yang kecil, namun dilakukan dengan hati yang besar. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini sampai selesai. Kami berharap pesan dari kehidupan Uwais Al-Qarni dapat meresap ke dalam hati dan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang tua. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Namun, cinta dan bakti akan membawa kita pada keabadian yang indah di sisinya. Mari kita mulai dari hal sederhana hari ini. Teleponlah ibu Anda, peluklah beliau, atau doakanlah beliau dengan tulus. Karena siapa tahu, dari sanalah nama Anda mulai dikenal dan dirindukan oleh para penghuni langit. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang. Subscribe kanal kami untuk mendapatkan update video-video inspiratif lainnya setiap minggu. Tuliskan di kolom komentar, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari kisah Uwais Al-Qarni hari ini? Kami sangat senang membaca pemikiran Anda. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya, tetaplah menebar kebaikan.
Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.